Oke, saudara, saya akan men-sharekan bahan dari Katekismus Heidelberg. Ya, sebentar saya share screen dulu. Mana ini? Oke. Saya besarin supaya lebih kelihatan. Ya, ini pertanyaan ke-36. Kita yang lalu sudah pertanyaan ke-35 ya, yaitu dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kita sudah bahas itu beberapa kali. Dan sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan ke-36 dari Katekismus Heidelberg. Saudara bisa melihat ini juga di website, ya, ketik saja Katekismus Heidelberg yang bahasa Indonesia, langsung lengkap bisa terbaca. Saudara, kalau mau beli bukunya juga ada, kalau mau lihat di website juga ada, gratis, tidak bayar. Oke, saya akan bacakan, dan memang terjemahan ini agak terjemahan yang lama ya, yang lebih lama. Kalau yang di buku itu terjemahan yang lebih baru, tapi intinya sih tetap sama. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan, apa manfaat yang saudara peroleh dari kenyataan bahwa Kristus telah sorry. Ini sudah ya, ini juga sudah dibaca. 37 sekarang, 37. Pertanyaannya, apa arti kata menderita menurut saudara? Jawabannya, artinya dia telah menanggung murka Allah atas dosa seluruh umat manusia pada tubuh dan jiwanya. Ya, pada tubuh dan jiwanya. Selama dia hidup di dunia ini, tetapi terutama pada akhir hidupnya. Maksudnya supaya dengan penderitaannya sebagai kurban pendamaian satu-satunya, dia melepaskan tubuh dan jiwa kita dari hukuman yang kekal dan memperoleh bagi kita anugerah Allah, kebenaran, dan hidup yang kekal. Ya, memang ini karena bahasa terjemahan lama ya, jadi bahasanya mungkin masih terjemahnya masih kurang sempurna, tapi nggak apa-apa, kita bisa menangkap maksudnya. Oke, jadi Kristus datang untuk menderita. Ini yang seringkali juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain yang belum mau percaya kepada iman Kristen. Dan mereka menganggap Kristen itu mengada-ada, masa nabinya itu harus menderita. Ya, nabi itu kan dilindungi Tuhan, nabi itu kan disertai Tuhan. Ya, kalau orang yang dilindungi Tuhan dan disertai Tuhan, ya nggak mungkin menderita lah. Kan dilindungi, kan disertai. Apalagi katanya dikasihi. Ya, Allah itu mengasihi nabi-nabinya. Ya, enggak mungkin dibiarkan menderita, pasti dibela. Ya, nabi yang dicintai oleh Allah, ya pasti dibela oleh Allahnya. Jadi itu aneh, menurut mereka itu aneh kalau iman Kristen malah menekankan penderitaan dari Tuhannya. Apalagi katanya Tuhan. Tuhan kok bisa menderita sih? Nah, itu kan sudah aneh kalau Tuhan itu menderita itu. Tuhan itu mestinya tidak mungkin bisa menderita, namanya aja Tuhan kok. Yang menderita itu kan manusia, bukan Tuhan. Nah, ini seringkali konsep-konsep yang muncul dari orang-orang yang belum paham
tentang iman Kristen, dan dianggap iman Kristen itu mengada-ada dan mendramatisir cerita-cerita seperti ini supaya membuat orang terharu, ya, terkesan, terharu, lalu kasihan dengan Tuhan Yesus, ya. Aduh, Tuhan Yesus ya kasihan nih, sampai menderita sedemikian rupa, ya. Kita itu sampai tersentuh loh melihat penderitaan Tuhan Yesus itu. Nah, itu yang dianggap terlalu mengada-ada, ya. Dan memang mungkin memang benar ada orang Kristen yang mengada-ada. Ya, yang mengada-ada itu maksudnya yang ya itu tadi, wah tersentuh hatinya melihat penderitaan Tuhan Yesus yang amat sangat begitu tidak manusiawi penderitaannya, kita tersentuh sampai kita menangis, meneteskan air mata melihat Kristus yang dalam keadaan tak berdaya, begitu kasihan, ya. Nah, ini menurut saya orang Kristen kayak gitu tuh ya justru salah kaprah. Anda kok mengasihani Tuhan Yesus? Ya, itu terjadi itu di Alkitab itu. Dan banyak saya lihat juga orang-orang Kristen yang sering tur ke Israel itu ya toh. Saya dengar berita ini dari orang-orang yang suka tur-tur ke Israel itu. Saya sama sekali tidak pernah. Ya hampir itu saya pernah diajak itu hampir, tapi kehendak Tuhan ternyata lain ya. Sampai sekarang tidak pernah berangkat saya. Ya, tapi katanya itu mereka itu menjalani jalan ke Golgota. Ya, waktu mereka merasakan jalan Golgota itu mereka membayangkan Kristus yang memikul salib, ya, lalu tertatih-tatih, terjatuh sampai berdarah-darah karena habis dicambuk. Ya, aduh mereka nggak tahan itu membayangkan penderitaan Kristus yang amat sangat berat itu. Sampai mereka terharu dan menangis di jalan Golgota itu. Ya, menurut saya ini memang terlalu mengada-ada ya. Kadang-kadang orang ikut tur itu ya karena ini komersial ya toh, dan tujuannya kan untuk keuntungan apa ini si apa ini tur-tur itu ya yang yang bikin acara-acara itu untuk wah orang bisa tertarik itu dengan sentuhan-sentuhan yang seperti itu. Itu disengaja memang didramatisir. Wah, Kristus sampai terjatuh di sini tempatnya, Kristus sampai terjatuh. Ya kok tahu gitu loh. Kok tahu kalau Kristus itu di situ, jalannya juga di situ. Ya, oke lah itu bagi saya nggak penting sama sekali ya. Tapi Alkitab tuh pernah ada juga itu orang-orang yang menangisi Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan ke memikul salib ke Golgota. Ada orang yang menangis itu. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? Ada yang tahu? Coba saya ingin tahu waktu Tuhan Yesus ditangisi orang-orang yang melihat dia pikul salib ke Golgota. Tuhan Yesus jawabnya apa? Tangisilah dirimu sendiri. Yes. Tepat, ya toh. Jangan menangisi saya, tangisilah dirimu sendiri. Itu. Jadi orang-orang yang ikut tur atau orang-orang yang tersentuh emosinya menangisi Tuhan Yesus itu, kamu itu nggak tahu maksudnya Tuhan Yesus itu menderita itu untuk apa. Bukan untuk kamu menangisi Tuhan Yesus, salah. Tangisilah dirimu sendiri. Ya. Jadi Kristus itu menderita bukan untuk dikasihani. Kristus menderita karena mengasihi Anda dan saya.
Jadi kalau Anda yang mengasihani Tuhan Yesus itu ya terbalik. Ya, Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Mengasihani saudara dan saya. Saudara ini dan saya ini sudah dalam malapetaka besar. Dan Kristus mau menyelamatkan saudara dan saya dari malapetaka besar ini. Itu yang terjadi. Jadi bukan berarti saudara wah tadi tersentuh, waduh sampai menangis, wah sampai terharu dan sebagainya. Nah, itu. Tapi jadi tadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok nabimu itu harus menderita? Kenapa Tuhanmu itu harus menderita? Ya, bukan mengada-ada yang jelas, tapi dia menderita karena mau menggantikan saudara dan saya yang seharusnya menerima hukuman kekal. Ya, ini seringkali orang-orang itu yang menuduh Kristen itu ngarang-ngarang atau mendramatisir. Mereka itu tidak mau melihat ajaran kita secara lengkap, tapi cuma menuduh aja dengan sembarangan. Itu tidak benar. Ya, saya juga kalau tidak belajar sungguh-sungguh suatu agama, saya tidak mau menilai agama itu, karena saya juga nggak sungguh-sungguh meneliti sampai sedalam-dalamnya kan. Saya tidak ngerti maksudnya ini dan itu misalnya. Tapi kalau saya sudah saya mau mengkritik atau saya mau memberi penilaian, saya harus belajar benar-benar, saya harus tahu benar-benar ini kenapa begini, ini kenapa begitu, sebabnya apa, dan sebagainya. Nah itu. Jadi mereka yang nggak ngerti kenapa kok bukan nabi ya, kenapa kok Tuhan Yesus itu harus menderita. Ya poinnya di situ. Nah, lalu yang kedua yang saya mau tekankan. Jadi penderitaan Kristus ini bukan penekanannya bukan penderitaan fisik. Banyak orang yang terbawa oleh suatu fenomena, ya, terbawa oleh suatu fenomena bahwa penderitaan fisik Kristus itu yang amat sangat luar biasa. Ya. Nah, itu digambarkan dalam film The Passion of the Christ. Dan banyak yang sangat terkesan dengan film itu karena sadisme yang luar biasa di dalam penyiksaan fisik daripada Tuhan Yesus yang dicambuki sedemikian rupa sampai istilahnya bahasa Jawanya itu sampai ledeh ya toh. Sampai meleleh semua, sampai hancur lebur dagingnya Tuhan Yesus itu. Gara-gara dicambuki sedemikian hebat. Ada yang bilang itu beneran tuh, itu memang betul-betul Tuhan Yesus itu dicambuk seperti itu ya. Betul-betul mengerikan, luar biasa dan sadis. Saya terus terang saya ini kok nggak setuju ya kalau penderitaan Kristus secara fisik diekspos sedemikian hebatnya. Bukan saya mau meringankan penderitaan fisik Tuhan Yesus, tidak juga. Saya tidak mau meringankan, saya tidak mau memberatkan. Tapi saya juga justru mau mengajak Anda melihat bahwa itu bukan fokusnya justru. Jadi penderitaan jasmani atau fisik daripada Kristus itu bukan fokusnya. Kita itu sudah terseret oleh yang justru tidak fokus. Perhatian kita terseret kepada hal yang justru bukan yang paling utama. Ya, bagi rekan-rekan yang sudah ikut stris pasti sudah tahu maksud saya. Tapi saya mau menggiring teman-teman ini untuk melihat fokus yang sebenarnya. Kalau kita terjebak pada
hal-hal lahiriah itu atau fisik itu, kita nggak kena pada fokusnya itu. Kita nggak nyampe di fokusnya itu. Kita hanya terkesan pada fenomenanya. Nah, ini yang saya mau tegaskan kebenaran ini, bahwa Kristus itu menderita untuk kita itu bukan mau menggantikan penderitaan fisik. Ya, nah ini saya mau tegaskan kebenaran ini. Jadi Kristus itu mau menggantikan saudara dan saya dalam penderitaan itu bukan dalam hal penderitaan fisik. Kenapa demikian? Ya karena kalau Kristus sudah menggantikan kita dalam penderitaan fisik, berarti kita sekarang ini hidup tidak usah menderita fisik kita dong, karena Tuhan Yesus sudah menggantikan saya. Jadi saya tidak perlu lagi menderita fisik karena Tuhan Yesus sudah menggantikan saya, sudah bayar lunas Tuhan Yesus tentang penderitaan fisik saya. Jadi orang Kristen itu tidak mungkin masih sakit, ya, tidak mungkin celaka, tidak mungkin kena musibah, tsunami atau gempa bumi atau kena lahar atau kebanjiran atau COVID-19, ya. Itu semuanya sudah dilunaskan oleh Kristus. Kita sudah tidak ada lagi penderitaan jasmani. Ternyata masih. Itu saya dulu juga punya konsep yang salah seperti itu. Kristus sudah menggantikan seluruh penderitaan kita. Jadi orang Kristen ini dibebaskan dari segala penderitaan, termasuk penderitaan jasmani. Kita sudah dibebaskan. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan hidup saya kok melihat masih banyak orang Kristen susah. Ya, banyak orang Kristen juga miskin, banyak orang Kristen kena sakit, banyak orang Kristen punya masalah hidup, ya, masalah keluarga, ya, dan bahkan penderitaan-penderitaan lain yang hebat, penderitaan batin juga yang hebat, sampai mati juga dalam kesengsaraan. Kenapa? Katanya Kristus sudah menggantikan. Katanya Kristus sudah bayar semua penderitaan kita. Dia tanggung di kayu salib. Lah kok kita masih menderita? Nah itu saya renungkan, saya cari-cari jawabannya, saya berdoa, saya minta Tuhan bukakan hikmat yang sebenarnya, bagaimana maksud firman Tuhan ini. Nah, saya di dalam penelitian dalam saya merenungkan kebenaran ini, saya akhirnya menemukan jawaban yang paling dapat dipertanggungjawabkan, ya. Saya puji syukur pada Tuhan karena Tuhan mengantar saya kepada fokus yang sebenarnya. Ya, apa itu fokus yang sebenarnya? Ya, bahwa penderitaan Kristus itu adalah terfokus kepada menanggung akibat dosa kita. Menanggung akibat dosa kita. Akibat dosa kita ini adalah ya upah dosa. Ya. Makanya dikatakan Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Untuk dia menanggung akibat dosa, yaitu upah dosa adalah maut. Nah, itu fokusnya, saudara-saudara. Kita ini tidak lari kemana-mana dan kita tidak terseret kemana-mana, tapi kita tetap berada di dalam satu fokus yang jelas bahwa Kristus menanggung akibat dosa kita. Akibat dosa itu, ya, yang terutama akibat dosa itu fokusnya itu adalah seperti Roma 6 ayat 23.
Ya, Roma 6 ayat 23. Itu upah dosa adalah maut. Nah, itu. Jadi yang ditanggung oleh Kristus itu adalah maut. Ya, yang ditanggung oleh Kristus itu bukan sekedar penderitaan fisik. Ya, tapi maut itu yang menjadi poin. Ya, memang penderitaan fisik itu adalah bagian daripada proses penderitaan Kristus memang. Penderitaan fisik itu adalah seluruh proses daripada penebusan Kristus secara keseluruhan. Bagian proses dari seluruh penderitaan Kristus secara keseluruhan. Ya, seluruh karya penebusan Kristus secara keseluruhan itu penderitaan fisik itu bagian dari proses itu. Tapi itu bukan fokusnya. Ya, jadi memang benar akibat dosa itu manusia menderita. Tapi penderitaan fisik Kristus itu sekali lagi itu bukan dalam rangka penyelesaian dosa. Maksud saya penderitaan fisik Kristus itu bukan fokus untuk menyelesaikan dosa. Nah, saya tegaskan begini. Kalau memang penderitaan fisik bisa menyelesaikan dosa, karena itu saya melihat banyak orang-orang Kristen tertentu, terutama, ya maaf saya menyebut, karena ini memang sudah terekspos ya, seperti contohnya di negara Filipina, itu muncul banyak orang-orang yang menyiksa tubuhnya menjelang Kristus akan disalib, memperingati Kristus disalib. Jadi mereka sengaja menyiksa tubuhnya dan mereka anggap dengan saya menyiksa tubuh saya, Tuhan akan lebih mengasihani saya. Dan Tuhan akan meringankan hukuman dosa bagi saya kalau saya sudah menyiksa tubuh saya. Jadi dianggap penyiksaan tubuh itu meringankan hukuman terhadap dosa. Ya ini konyol banget ya kan. Bahkan mereka mau meniru Kristus disalib. Bahkan sampai saya pernah lihat juga mereka rela benar-benar dipaku tangannya. Ya, betul-betul dipaku ini. Ya, dan mereka rela untuk siap sakit dipaku. Gara-gara dosa itu. Gara-gara mereka mau lepas dari hukuman dosa. Mereka merasa dengan mereka memikul salib dan mereka dipaku di atas kayu salib, dosa mereka akan dikurangi. Wah, ini ya salah banget ya kan? Karena penderitaan fisik itu tidak akan mengurangi hukuman dosa. Tuhan juga tidak akan tersentuh dengan belas kasihan melihat saudara menyiksa diri. Kayak anak-anak itu loh yang misalnya minta minta hadiah dari ayahnya, minta mobil-mobilan misalnya. Tapi ayahnya enggak mau kasih. Lalu anak ini caranya bagaimana untuk menyentuh hati orang tuanya? Ya menyiksa dirinya. Ya, lalu menjatuhkan diri di lantai, gulung-gulung, nangis-nangis, ya toh, kepalanya dibentur-benturin. Ya, kalau papa enggak mau kasih, biar saya ini saya sakit ya, wah, tambah biarkan orang tuanya tersentuh dengan penderitaan anaknya. Lalu akhirnya orang tuanya, ya sudah. Jangan, kamu jangan membenturkan kepalamu ya. Nanti saya tetap kasih kamu mobil-mobilan maksudnya. Ya. Apakah seperti itu? Itu benar-benar konyol deh. Kalau konsepnya seperti itu berarti Allah itu bisa kita perasaan Allah itu bisa kita mainkan dengan sandiwara-sandiwara kita. Atau kita bukan bersandiwara, kita sungguh-sungguh memang dengan
gaya penderitaan kita, lalu Tuhan tersentuh dengan penderitaan kita. Akhirnya ya sudah, saya tidak jadi menghukum kamu, ya. Saya kasihan sama kamu. Saya melihat kamu ini menderita fisik ini sudah memuaskan saya kok. Ya sudah. Tidak usah menderita lagi. Saya sudah ngampuni kamu. Apakah penderitaan fisik mengampuni dosa kita? Jawabannya jelas tidak. Meskipun saya tadi katakan penderitaan fisik itu bagian daripada keseluruhan karya penebusan Kristus. Sebetulnya keseluruhan karya penebusan Kristus itu apa? Sejak kapan? Ya sejak Kristus di kandungan Maria. Itu adalah bagian daripada seluruh karya penebusan Kristus kan. Sejak dalam kandungan, lalu dilahirkan di kandang binatang, ya, lalu makin besar, ya, lalu akhirnya mulai mengajar, ya, lalu ditolak oleh orang-orang Yahudi, ya, mau ditangkap, mau dibunuh dan sebagainya. Itu semua bagian daripada karya penebusan Kristus. Jadi inkarnasi Kristus menjadi manusia dalam rangka penebusan misi Kristus untuk menebus manusia yang berdosa. Tapi itu kembali lagi ada poin yang paling puncak, yaitu fokus daripada penebusan. Jadi sekali lagi penebusan itu bagaimana sih? Apakah yaitu tadi Kristus dicambuki, cambuki sampai berdarah-darah. Inilah penebusan. Ya, saya bilang itu salah besar. Itu bukan penebusan, itu hanya penyiksaan fisik. Penebusan itu begini, misalnya Kristus dicambuki untuk menebus saudara dan saya. Ya, mestinya Anda yang dicambuki. Sekarang Kristus yang dicambuki. Apakah hukuman Allah karena dosa-dosa kita itu kita dicambuki? Tidak ada perkataan kita dicambuki. Akibat dosa kita harus dicambuki. Hukum cambuk. Ya, hukum cambuk akibat kita berdosa kepada Allah. Tidak ada itu. Kecuali zaman Perjanjian Lama memang ada hukuman-hukuman fisik seperti itu, ya. Tapi itu kan itu bukan poin utama daripada hukuman Allah. Hukuman Allah itu adalah upah dosa adalah maut. Sudah, tidak ada yang menggantikan itu. Tidak ada yang lebih daripada maut. Ya, dan tidak ada fokus lain kecuali maut. Dan tidak ada yang dibereskan oleh Kristus dalam fokus penebusan kecuali maut. Dan itu yang saya pernah sharekan, bahwa karya Kristus yang paling puncak adalah mengalahkan musuh. Dan mengalahkan musuh itu dikatakan musuh yang terakhir yang dikalahkan. Itu adalah apa? Maut. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, coba kita lihat ayatnya. Ya. Musuh yang terakhir adalah yang dikalahkan adalah maut. Bentar. Kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 26. Ya. 1 Korintus 15 ayat 26. Coba saya share screen. 1 Korintus 15 ayat 26. Ini sudah.
Ya. Nah, ini. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, jadi ini benar-benar final ini, kalimat ini benar-benar final. Ya, ini bukan kebetulan kata-kata ini ya, musuh yang terakhir ini. Saya dulu pikir musuh yang terakhir yang dikalahkan Allah ya mestinya iblis dong. Tapi ternyata iblis bukan musuh terakhir. Musuh terakhir ialah maut. Gitu. Jadi setelah maut dibereskan ini ya sudah tuntas gitu loh. Maksudnya misi Kristus itu sudah benar-benar selesai. Ya. Nah, coba ini kaitannya dengan tadi Roma 6 ayat 23 coba ya. Kita lihat Roma 6 ayat 23. Ini kelihatannya sih ayatnya ini pendek-pendek biasa, nggak ada artinya, tapi sebetulnya ini dalam sekali artinya ini. Ya, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ini. Ya, tadi kalau di 1 Korintus berapa tadi 15 ayat 26 tadi, ya musuh yang terakhir adalah yang dikalahkan adalah maut. Ya. 1 Korintus 15 ayat 26. Ini Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Sudah. Sangat jelas. Ya. Mungkin ya. Jadi sebetulnya ini yang menolong kita untuk makin mengerti sebetulnya ini fokus daripada karya Kristus ya bagi saudara dan saya itu adalah masalah menyelesaikan maut ini. Ya. Nah, perhatikan tadi Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 6 ayat 23. Nah, sebab upah dosa ialah maut. Nah, lanjutannya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Yaitu apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini memang Alkitab ini memang luar biasa ya. Jawabannya itu tidak begini. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dengan kita belajar berbuat baik. Tidak melalui perbuatan baik. Tapi adalah karunia Allah itu ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita? Karena hanya Tuhan Yesus yang menyelesaikan maut. Bukan saudara yang menyelesaikan maut. Bukan kebaikan Anda yang menyelesaikan maut. Tapi Kristus yang menyelesaikan maut. Dan Kristus menyelesaikan maut dengan apa? Kristus menyelesaikan maut dengan mengalami maut. Ya, karena itu
gigi ganti gigi, mata ganti mata, hutang maut dibayar dengan maut. Ini yang namanya fokus penderitaan Kristus itu di sini. Saudara jangan lari kemana-mana, lalu saudara terlalu mengekspos penderitaan fisik. Sekali lagi, saya bukan mau meringankan penderitaan fisik, tapi saya juga tidak mau terbawa oleh emosi yang tidak perlu. Bahwa Kristus dicambuki, dikasih mahkota duri, diludahi, dipukuli, ya, cambuk berdarah-darah. Saya lihat film itu The Passion of the Christ itu terus terang saya malah kok merasa sayang ya. Kenapa kok Mel Gibson itu tidak justru memfokuskan Kristus yang menjalani maut, tapi dia memfokuskan penderitaan fisik yang terlalu berkelebihan. Ya, menurut saya kalau itu betul-betul dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati sebelum disalib. Kalau perhitungan fisik loh ya. Kalau perhitungan kekuatan supranatural ya enggak bisa ngomong lagi sudah. Diapakan pun enggak bisa mati. Ya. Tapi secara perhitungan fisik yang normal dicambuki kayak gitu ya pasti matilah. Urat-uratnya putus semua gara-gara dicambuki itu. Berdarah-darah, berapa liter itu darah yang habis itu. Ya, tercecer di mana-mana sampai ya bagaimana mungkin itu. Ya toh. Sebelum disalib sudah mati duluan itu. Ya, itu benar-benar keterlaluan. Itu ekspos penderitaan fisiknya keterlaluan. Ya, mungkin supaya kelihatan sadismenya dan mengerikannya supaya ya film itu kan memang mau dibuat fantastis ya, fantastis. Jadi penekanannya seperti itu. Padahal seharusnya penekanan pada penderitaan Kristus yang paling mengerikan adalah maut. Ya, maut itu apa? Maut itu bukan kematian fisik, tapi maut itu adalah kematian rohani. Nah, seperti Adam dan Hawa juga mengalami kematian, bukan kematian fisik setelah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dia tidak mati secara fisik pada waktu itu, tapi dia mati rohani, yaitu terpisah dari Allah. Dan Kristus juga mengalami keterpisahan dari Allah, dan itu dibuktikan dengan teriakannya Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, ini yang memang amat sangat krusial sekali peristiwa itu, ya, yang melampaui segala pikiran manusia, dan Kristus sudah mengalami itu untuk saudara dan saya. Oke, itulah penderitaan yang saya mau tekankan hari ini. Dan kalau ada yang mau tanya jawab, ada yang mau memberikan komentar dan sebagainya, silahkan. Mau beri komentar, Pak. Silakan Pak Aryo. Jadi Katolik kelihatannya memang ahli dan kreatif sekali dalam hal menggantikan atau apa ya, kreatif lah pokoknya. Bagaimana dia bisa mengganti, mensubstitusi dengan barang lain. Ya, penderitaan tadi, disiksa tadi di Filipina, di Amerika Latin. Kalau misi kurang lagi, kita kembali ke seratusan tahun yang lalu, ya ajalah pakai surat dosa itu juga. Pokoknya keahlian dalam hal menggantikan dosa manusia. Bukan, artinya ya bidat ya, sesuatu yang menolak arti penebusan yang sesungguhnya dengan berbagai kreativitas itu, ya mungkin itu kategori bidat, dan dia kelihatannya ahli. Ya oke. Tapi setelah Bapak nerangkan panjang lebar tentang arti penebusan yang sebenarnya itu adalah kebangkitannya.
arti yang sesungguhnya daripada penebusan itu apa sih? Kalau sampai dia bangkit, ya penebusan itu terjadi. Tapi kok disiksa, digebuki 10 kali lebih hebat daripada Mel Gibson dan sebagainya, tapi akhirnya mati, nggak bangun, ya kan nebus apa-apa. Jadi saya maksudkan arti penyiksaan omong kosong. Kalau sebagai arti menebus, mengurangi dosa dan lain-lain, itu sama sekali bukan tujuannya yang mau diselewengkan arah pemikiran yang lain-lain seperti itu. Artinya nggak bangkit, mati harus diganti mati. Mati tapi bangkit, nah itu baru penebusan dianggap benar, sudah selesai. Selama Kristus mati nggak bangun terus, ya sudah. Meskipun dia disiksa 10 kali lipat lebih hebat dari Mel Gibson, nggak tetap, nggak apa sih, nggak ada nilainya apa-apa sebagai penebusan. Gitu ya. Pak Andi, terima kasih. Ya silakan Pak Endarto. Pak Andi, tadi kemarin Pak Andi mengatakan Yesus mengalahkan maut dengan mengalami maut, yaitu keterpisahan dengan Allah Bapa. Tapi yang mengalami maut kan bukan cuma Tuhan Yesus, tapi Allah Bapa juga mengalami keterpisahan dengan anak, juga ikut menderita, tuh, Pak. Betul. Gitu, Pak. Jadi yang mengalami kan bukan cuma Tuhan Yesus saja, tapi Allah Bapa, Allah Roh Kudus juga mengalami semuanya. Betul gitu, Pak? Yes, sangat betul. Jadi itu saya juga pernah menekankan penderitaan Allah Tritunggal. Jadi penderitaan Kristus juga penderitaan Bapa, juga penderitaan Roh Kudus. Karena Allah Tritunggal mengalami keterpisahan. Cuma hal itu tidak bisa diuraikan secara detail. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi hal itu tidak bisa diuraikan secara detail tentang perpisahan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Itu perpisahan yang kayak apa konkretnya. Nah, itu yang kita tidak bisa uraikan karena itu adalah tadi pedot, Pak, seluruhnya. Siarannya hilang sama sekali, Pak. Baik. Jadi saya ulangi ya. Iya. Jadi perpisahan Kristus dengan Allah Bapa itu adalah perpisahan Allah Tritunggal. Perpisahan yang dialami oleh Allah Tritunggal. Jadi penderitaan itu bukan hanya anak yang menderita, tapi Allah Bapa juga mengalami penderitaan, Allah Roh Kudus juga mengalami penderitaan. Tapi yang tadi saya juga mau tekankan adalah bagaimana bentuk perpisahan itu secara konkret itu yang kita tidak mungkin bisa uraikan secara jelas karena itu sudah di luar kemampuan kita mengerti bentuk konkret perpisahannya itu. Ada yang mengatakan perpisahannya itu adalah manusianya Kristus, sedangkan Allahnya tidak berpisah. Saya masih kasih tanda tanya besar tentang hal itu karena kalau Allah Tritunggal tidak ada masalah, ya berarti itu hanya ringan aja, itu hanya problem ringan. Tapi itu problem besar bagi Allah Tritunggal, problem besar, dan itu yang namanya nilai yang mahal, harga yang harus dibayar yang sangat mahal. Nah, itu yang saya mau justru tegaskan bahwa sampai terjadi kegelapan 3 jam pada saat Kristus mengalami perpisahan itu. 3 jam itu menunjukkan Allah yang demikian murka, yang tidak rela ya mengalami penderitaan sedemikian berat. Maksudnya bukan tidak rela, tapi pokoknya itu menggambarkan suasana yang berat yang dialami oleh Allah Tritunggal. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi Kristus tidak bayar dosa kita dengan penderitaan-penderitaan fisik. Tapi Kristus
membayar hutang dosa kita dengan mengalami keterpisahan dengan Putus Bapa. terus, Pak. Karena upah dosa itu adalah maut. Jadi hutang maut harus dibayar dengan maut. Pak Aryo, yang putus-putus itu internetnya Pak Aryo, Pak. Jadi internet saya lancar-lancar, Pak. Oh ya, Ya, saya lancar juga. Ya, Pak. Nanti bisa dilihat YouTube-nya. Di YouTube nanti akan lebih jelas supaya tidak terputus-putus. Ya, demikian penjelasan tentang penebusan Kristus, penderitaan Kristus. Ya, baik secara fisik, baik secara rohani. Ya, dan itu saya bukan mau mengabaikan penderitaan fisik, tidak, sama sekali, jangan salah mengerti. Dan memang itu semua satu paket, tapi ada fokus yang saya mau tekankan, ya. Jadi jangan salah ngerti, saya bukan mau mengabaikan penderitaan-penderitaan yang lain, tapi saya hanya mau kita menangkap fokusnya. Dan fokusnya itu adalah Kristus membayar hutang dosa kita dengan mengalami maut. Dan maut itu bukan mati fisik, tapi mati rohani. Ya, mati rohani itu berarti terpisah dari Allah. Itu mati rohani. Maut yang sebenarnya atau kematian yang sebenarnya adalah kematian rohani, bukan kematian jasmani. Kematian jasmani itu cuma roh kita meninggalkan tubuh kita, itu kematian jasmani. Sedangkan kematian rohani adalah perpisahan dengan Allah, dan itu yang paling fatal. Kita kalau mati jasmani, tapi kita beserta dengan Allah, itu memang tanda petik banyak orang takut dengan kematian jasmani, tapi banyak orang tidak takut dengan kematian rohani. Justru sebaliknya, kematian rohani itu lebih fatal dari kematian jasmani. Pandi. Baik, oke Elia, silakan. Internet saya juga bagus-bagus saja, cuma tadi saya mencoba pakai radio streaming. Oh iya, baik. Di chat saya Sekarang ada muncul ya Pak ya. Karena pengen komentar Pak. Ini mulut gatel aja kalau sudah dengar RMC. Iya, silakan. Tentang Mel Gibson Pak. Memang harus begitu Pak. Kalau enggak begitu dia bangkrut Pak, enggak kembali modal. Bisnis. Iya. Ya kita harus bisa melihat itu entertain yang berorientasi kepada Allah. Tapi ya entertainnya lebih gede daripada Allahnya. Contoh, kalau Pak buat YouTube tentang ilahi keilahian, berapa Pak Anda punya subscriber? Viewernya hanya kita saja kan gitu. Itu harus disadari. Nah, yang tadi saya mau ambil tentang Pak siapa tadi? Pak Aryo. Bukan. Pak Hendarto. Pak Hendarto tuh. Saya berpikir dari sisi kemanusiaan ya. Kalau Tuhan 3 jam murka ya. Wah, kalau saya jadi Allah Bapa sama Allah Roh Kudus itu sudah tak habis itu setan-setannya. Supaya kita bisa memahaminya. Pak tadi mau mengatakan dilema. Gimana rasanya itu? Itu menunjukkan bahwa itu betul-betul pengorbanan Allah Tritunggal untuk ya itu juga rencananya dia loh. Nah dilema ini yang harus kita bisa menjembataninya. Betul kalau kita berpikir secara manusia, bagi saya, setan itu sudah tak habis itu sudah gitu kan clear seluruh dunia menjadi ciptaan baru. Bukan begitu juga yang beliau Allah Tritunggal mau. Itu saja Pak. Saya soalnya cukup tergelitik dengan komentar-komentar yang masuk 2 hari ini. Jadi saya
gabung. Hari ini saya mau keluar lagi, Pak. Mau di streaming lagi. Jadi Anda nggak tahan ya. Gatel, Pak. Semoga gatalnya sudah disembuhkan. Ya, sudah terpuaskan, sudah masuk. Sekarang saya keluar lagi. Ya. Ya, jadi ada poin tadi yang ditekankan Pak Elia itu bahwa penderitaan Kristus itu penderitaan Allah Tritunggal, dan itu saking murkanya Allah itu bisa mungkin menggambarkan kegemasan Allah mau menghancurkan iblis dalam sekejap, itu bisa saja ya. Tapi perlu diketahui bahwa penebusan Kristus itu sebetulnya bukan Kristus berhadapan dengan iblis, loh, sama sekali tidak justru. Jadi Kristus itu menebus saudara dan saya itu tidak berarti Kristus berperang dengan iblis atau berhadapan dengan iblis, itu tidak. Kristus itu sedang melunaskan hutang maut itu di hadapan Allah. Jadi Kristus tidak membayar hutang maut itu kepada iblis, sama sekali tidak. Jadi Allah tidak berhutang sama sekali kepada iblis, Kristus juga tidak berhutang kepada iblis, tapi Kristus membayar tuntutan keadilan Allah, di mana tuntutan keadilan Allah itu adalah hutang maut harus dibayar dengan maut. Jadi ada yang pakai istilah Kristus sedang melunaskan tuntutan keadilan Allah. Untuk tanda petik ini bahasa antropomorfis, memuaskan tuntutan keadilan Allah dengan membayarnya dengan maut. Nah, ini memang bahasa-bahasa yang sangat terbatas. Jadi bukan berarti lalu Allah dipuas-puaskan, itu bukan ya, tapi maksudnya Allah itu punya sifat adil, dan keadilan itu harus dipenuhi, keadilan Allah. Tuntutan keadilan Allah itu harus dipenuhi. Nah, Kristus sedang melakukan itu, tuntutan keadilan Allah. Dan memang seolah-olah iblis itu mengalahkan Kristus dengan tumitnya diremukkan di kayu salib. Tapi sebetulnya itu bukan iblis mengalahkan Kristus, tapi iblis dipakai untuk menggenapi rencana Allah dalam penebusan. Jadi seolah-olah iblisnya itu memang maunya meremukkan, tapi di dalam iblis ingin meremukkan itu justru itu untuk menggenapi rencana Allah. Nah, itu iblis yang tidak pahamnya di situ. Bagaimana dengan grand design, Pak? Bukankah grand design itu juga dia Allah Tritunggal juga mendesain, aku harus terpisah, aku harus marah selama 3 jam. Bukankah itu skenario kalau dalam bahasa anak kecil ya? Loh, ini kan dagelan gitu, tanda kutip ya, yang Pak Aryo angkat beberapa waktu yang lalu dengan kata dagelan. Bagaimana menjelaskan dilema ini, Pak? Kalau saya menjelaskannya itu bukan dagelan atau bukan bermain sandiwara, tetapi itu adalah tuntutan keadilan yang harus dipenuhi dengan segala konsekuensinya. Jadi Allah pun juga menanggung konsekuensi dari tuntutan keadilannya. Oke. Thank you. Puji Tuhan, kita sudah sampai mau jam 10 ini. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, kita mau tutup dalam doa. Saya minta Pak Aryo ya bisa tutup dalam doa. Bapa kami di surga, kami selalu setiap kali kami belajar, setiap hari kami selalu dapatkan hal yang baru. Pada hari ini juga kami lagi-lagi dapat banyak hal baru tentang arti penebusan dan penyelewengan iblis
untuk mengalihkan penebusan itu untuk hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan, kami dapat berkat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Tuhan memberkati.